pada malam hari ini. Sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. katakan ku naikkan syukurku buat hari katakan selamat baru yang sepanjang hidupku. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan kiranya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa memuji dan memuliakan namanya pada malam hari ini. Buat teman-teman sekalian, saya undang semua teman-teman supaya bisa menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Semua mari kita bernyanyi. Engkau sungguh baik. Kepada teman-teman semua, mari kita bernyanyi bersama. Di hidupku katakan Bapa.
Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa, mari kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, di setiap kami yang berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami Tuhan dari pagi, siang, hingga kami sampai pada malam hari ini. Kami sadar Bapa, itu bukan karena kekuatan atau hebatnya kami di hadapan-Mu, melainkan belas kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini Tuhan kami kembali memuji, memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, Kau datanglah di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Segala roh jahat Tuhan, roh iblis, kami tolak dan kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan melayani Engkau, yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini Bapa, kiranya Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Bapa, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat semoga semua yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi sulung dan terang bagi kehidupan kami di setiap kami yang berada di tempat ini. Tuhan Yesus, hanya doa dan permohonan kami Tuhan, hanya kami landaskan melalui anak-anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, mari kita tenangkan hati pemikiran kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian mengatakan, kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau, hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semuanya dan selama-lamanya ada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita ulang dari awal saudara-saudara yang terkasih. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu
kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik, kepada hambanya kami persilakan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini, suatu kesempatan yang begitu besar dan begitu indah di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami telah lalui hingga sampai malam hari ini, kami anak-anak-Mu bisa bersyukur kepadamu dan bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta kami memahami, biarlah apa yang kami terima malam hari ini Tuhan, yang kami baca dan kami kenal di dalam firman-Mu, biarlah menjadi pengharapan dalam kehidupan kami, sekaligus menjadi pengubah hidup kami ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan juga teman-teman hamba-Mu yang juga ikut dalam acara ini Tuhan, di acara Zoom. Biarlah semuanya hanya Tuhan yang berkuasa. Jauhkanlah dari roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami malam hari ini. Kami percaya dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, oke, terima kasih kesempatan di malam hari ini. Terkhusus saya bersyukur pada teman-teman bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk menyiarkan satu firman Tuhan bagi kita semua di malam hari ini, dan itu suatu kemurahan dan kesempatan yang begitu besar, walaupun lewat lewat daring saja, tetapi karena itu semua tidak mengganggu kita dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, saya bersyukur kepada teman-teman, dan di malam hari ini saya membawa sebuah tema yang mungkin kita bisa memahami lebih lanjut ya. Temanya orang setia besar kebaikannya. Orang setia besar kebaikannya. Mungkin saudara udah tahu di grup tema ini, dan mungkin saudara paham apa artinya itu ya. Orang setia besar kebaikannya. Nah, coba kita lihat di Alkitab kita masing-masing di Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat ya, Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Saya mohon kita sama-sama ya, dan mengaktifkan mutenya biar terdengar suara saudara ya. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini supaya kita kompak dalam membaca firman Tuhan. Mohon saya minta untuk dinyalakan mutenya biar terdengar suaranya gitu. Dalam hitungan, kalau sudah bisa. Okay.
Sebenarnya bukti paksa kali. Ah, itu bukti. Asli baru kata kali. Halo. Terus sampai gue kan ada senada. Ya. Iya, Dea. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini dari hitungan pertama sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukan? Oke, terima kasih kerjasamanya. Silakan untuk dimatikan sekali lagi, nggak apa-apa ya. Gini, saya sekali lagi baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Saudara pasti tahu apa sih artinya ini dan mengapa bisa di malam hari ini kita bisa dapat firman Tuhan ini. Sebenarnya firman Tuhan ini saya udah lama ya mempersiapkan ini semenjak saya di asrama gitu, dan saya pernah sharing buat teman-teman, dan saya pernah adu argumen kepada teman-teman gimana cara memahami firman Tuhan seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, temanya orang setia besar kebaikannya. Ketika kita hidup di dunia, saudara, ketika kita hidup di dunia, banyak yang perlu kita jalani, perlu kita lalui, perlu kita telusuri. Nah, ada orang yang setia, dan ada orang yang juga tidak setia. Dan ada orang yang baik hati, dan ada juga orang yang tidak baik hati. Nah, di ayatnya yang ke-6, saudara, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, yang setia siapakah menemukannya? Kalau kita pahami satu persatu, saudara, mungkin kebingungan kita. Kenapa banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia sedikit, tidak bisa kita temukan? Kenapa, saudara? Kenapa? Karena orang di zaman sekarang melakukan kesetiaan, menyebut dirinya baik, tetapi dalam dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Nah, kalau saya telusuri, saya suka telusuri di kamus ya, saudara. Kamus Bahasa Indonesia. Baik hati itu artinya tidak jahat ya, bersih ke sifatnya, tidak ternoda, tidak dendam, mengampuni, tulus, bergaul, menghindari hal-hal yang buruk, suka menolong, dan lain-lain. Itu yang tergolong orang baik hati dan setia. Nah, di dalam semuanya ini, kepada orang setia udah pasti ada hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena memang dari hatinya memang dari bawahnya udah ada. Orang setia memiliki hal seperti ini. Karena dia setia, dia memiliki baik hati. Nah, baik hati, kesetiaan tidak jahat tadi, seperti yang saya katakan. Tidak jahat. Bersih kelakuannya, sifatnya. Itu. Nah, mengapa saya tertarik bawa tema ini? Karena saya lihat di zaman sekarang, khususnya kita ya, anak-anak yang masih muda, kelihatan dari mukanya bahwa itu orangnya setia. Tetapi hatinya tahu, kita nggak tahu kan, kalau hatinya itu setia. Nah, kenapa saya bawa? Karena saya tahu anak-anak muda sekarang nggak gampang untuk setia. Nah, saudara, coba kita perhatikan dalam hidup kita, apakah kita memang ini betul-betul setia kepada Tuhan, betul-betul mendalami kesetiaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, orang setia itu besar kebaikannya, tidak pelit dalam kebaikan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Jarang kita temukan orang yang setia itu betul-betul setia. Jarang, saudara. Kenapa kita jarang temukan orang setia? Karena mereka tidak ada hal yang membuat mereka serius dalam berbuat kesetiaan. Kadang mereka gagal. Kadang mereka berpikir kalau kita berbuat kesetiaan, berbuat sesuatu dengan setia,
apa untungnya? Nah, kenapa mereka berkata hal seperti itu? Karena mereka memiliki hati yang jahat, memiliki hati yang tidak bersih, sifatnya itu tidak bagus. Nah, dalam kehidupan kita, saudara, saya langsung bawa dalam kehidupan kita. Apakah kita tergolong hal seperti ini? Apakah kita masuk dalam orang yang setia atau orang yang pura-pura setia, saudara? Orang setia besar kebaikannya. Coba kita perhatikan. Mengapa sih orang yang setia itu besar sekali kebaikannya? Kenapa dikatakan bahwa kebaikannya itu besar kepada orang yang setia? Contohnya saya berbuat kesetiaan dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa dalam hati saya ini kebaikannya besar sekali? Itu suatu pertanyaan bagi kita, saudara. Bagi kita semua yang kuju malam hari ini. Kadang di zaman sekarang orang setia kesetiaan berat untuk dilakukan, berat untuk dijalankan. Kadang mereka berpikir seperti yang saya katakan tadi, buat apa saya setia, buat apa saya baik hati, toh saja nggak ada untungnya. Tetapi saya katakan di malam hari ini, saudara, kalau kita memang sungguh-sungguh menumbuhkan rasa kesetiaan kita, apalagi kepada Tuhan, wah, jadi perfect lah, jadi amazing ya, luar biasa. Maka kebaikanmu itu tidak akan tertunda-tunda, saudara. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita tentang setia itu dikatakan kepada orang yang baik dan orang yang jujur. Nah, bagaimana cara, saudara? Bagaimana cara supaya kita mengetahui orang hal seperti itu? Pastilah di dalam kehidupan kita tergolong, pasti kedapatan, dan kita tahu ciri-ciri orang yang berbuat kesetiaan. Salah satunya, saudara, menolong sesama. Itu ciri-ciri orang kalau kita menelusuri orang yang setia ya. Orang yang setia, salah satunya menolong sesama. Nah, menolong sesama artinya menolong dengan ikhlas. Karena dia punya kesetiaan, dia menolong secara ikhlas. Dia menolong secara dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan, tanpa menuntun hak, tanpa merendahkan diri. Itu orang yang setia, saudara. Dia memiliki hati yang tergerak, dan tidak memiliki hati yang mengharapkan balasan. Itu orang setia. Itu kalau kita telusuri, itu ciri-ciri orang setia. Nah, pasti orang yang melakukan hal seperti ini, kebaikannya itu luar biasa loh. Pasti. Dan tanpa saya lihat kehidupan saudara, udah pasti saya ketahui bahwa kalau kita memang betul-betul memahami ini, setia, pasti kita mendapatkan hal-hal seperti ini. Dan mungkin kita dalam kehidupan kita dalam kehidupan saya pernah juga, saudara, pernah. Cuman sebelum saya jadi seperti ini sekarang, saya kadang berpikir, aduh, percuma saya setia, toh aja sama gak ada balasan. Saya mengharapkan balasan. Nah, kenapa saya harus seperti itu? Karena saya nggak mengetahui. Saya masih belum mengenal firman Tuhan. Nah, siapa yang mengajak kita untuk selalu berbuat setia? Siapa yang perlu kita teladani di dalam firman Tuhan? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kita untuk setia kepada Tuhan. Untuk setia ya. Dan di dalam kesetiaan itu pasti kita melakukan hal-hal yang baik. Pasti kita melakukan hal-hal yang positif ya, saudara. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya itu Abraham ya, saudara. Kalau kita perlu telusuri, Abraham itu orangnya setia itu. Orangnya taat. Orangnya itu tidak goyang imannya. Kepercayaannya kepada Tuhan, imannya diuji. Nah, ketika imannya diuji, rasa kesetiaannya sudah ada kepada Tuhan. Apalagi kebaikannya semakin menumbuh,
Nah, di malam hari ini saya mengajak kita, saudara, supaya kita betul-betul paham ya, arti kesetiaan. Arti setia. Kalau kita betul-betul mengetahui setia, arti kata setia, berarti sudah kita paham bagaimana selanjutnya setia itu ya, saudara. Ada yang bernama setia. Ada juga yang bilang, loh kok namaku setia, padahal orangnya nggak setia ya. Ada itu. Namanya setia, tapi kelakuannya tidak setia. Kayak saya ya, nama saya Damai. Tapi orangnya tidak damai. Dulu, tapi sekarang enggak lah, saudara. Udah beda ya, udah beda jauh. Nah, tadi saya katakan tokoh Alkitab salah satunya Abraham. Kalau kita telusuri banyak. Coba kita dilihat dulu di Kejadian ya, saudara ya. Kejadian 20. Kejadian 12, maaf saudara, Kejadian 12 ayat ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 sampai ke-4 saja, ke-3 saja ya, saudara. Coba saya baca dan kita menyimaknya. Berfirmanlah Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu janji Tuhan. Itu ketika waktu Tuhan memanggil Abraham dari daerahnya, dan ketika dia dipanggil, dia diarahkan Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Nah, saya nggak bahasa semua tentang Abraham, tapi kuncinya kita tahu bahwa Abraham itu orangnya taat. Karena ketaatannya dia setia kepada Tuhan. Nah, apakah sia-sia kesetiaannya kepada Tuhan? Tidak. Malahan Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan memberkati keturunan, memiliki keturunan yang luar biasa. Sampai sekarang kita keturunan Abraham. Nah, itu yang salah satu kunci kalau kita berhasil dalam melakukan kesetiaan, dalam melakukan ketaatan. Di dalam melakukan ketaatan sudah pasti kita setia, ya saudara. Di dalam melakukan kesetiaan sudah pasti kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Makanya saya kasih tema, orang setia itu besar kebaikannya. Besar, saudara. Tidak terhitung, saudara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena besar kesetiaannya, besar kebaikannya, pasti dia tidak mengharapkan balasan. Orang yang setia itu tidak. Tulus, ada ketulusan. Nah, yang selanjutnya tidak menuntut hak. Itu orang setia. Itu orang yang taat. Dia tidak menuntut hak, sama sekali tidak. Tulus. Kalau dia memberi, kalau dia setia, dia sudah tulus. Dia tidak mengharapkan balasan. Tetapi yang memberikan balasan itu adalah Gusti Allah. Nah, itu ya. Gusti bahasa Jawa itu. Karena saya tinggal di Jawa, saya kadang-kadang tahu artinya. Nah, yang selanjutnya, orang setia itu merendahkan diri. Di hadapan orang, apalagi di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri. Itu orang setia. Tidak membanggakan diri. Karena setia, orangnya setia, berarti dia membanggakan. Tidak. Dia selalu merendahkan diri. Nah, apakah dalam kehidupan kita sudah seperti ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah. Tanpa saya telusuri satu persatu kehidupan kita sudah pasti. Sudah. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita tidak meninggalkan kesetiaan. Apalagi kepada Tuhan. Kebaikan kita kepada Tuhan. Dan apakah kita sudah menerima kebaikan Tuhan ketika kita setia kepada Tuhan?
Nah itu kembali lagi kepada saudara ya, itu urusan masing-masing saudara. Nah yang selanjutnya saudara, orang yang setia adalah sahabat yang sejati. Nah apa sih, kenapa dikatakan bahwa orang setia itu adalah sahabat? Pasti kita tahu ya, sahabat itu ya setia sampai mati kalau dikatakan. Orang setia itu di dalam hidupnya tidak mau mengecewakan. Pasti di dalam hidupnya mau menumbuhkan kebaikan supaya ia dikatakan sahabat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apakah kita menemukan orang yang setia? Seperti firman Tuhan tadi katakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukan? Nah, inilah caranya kita menemukan orang yang setia. Itu ciri-ciri orang setia adalah sahabat. Itu salah satunya. Saya yakin dan percaya bahwa kita di malam hari ini punya sahabat ya saudara. Saya sedikit bersaksi. Saya punya sahabat waktu mengingat waktu ya. Saya punya sahabat dulu, namanya Winto ya, Marian dulu. Kami udah berjanji akan ya selamanya lah jadi teman sahabat. Nah, yang membuat saya gagal samanya dia pisah sama saya. Ya karena faktor kerja tuh ya pisah. Tapi sampai sekarang dia masih kontak sama saya. Itu maksudnya. Tapi kalau memang dia tidak mau bersahabat dengan saya udah ya nggak ada kontak sama sekali sudah. Tapi itulah saya menilai berarti ini sahabat saya ini setia sama saya. Nah, saudara, saya mengajak kita, apakah kita betul-betul setia kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul sahabat? Saya katakan tadi, orang yang setia itu adalah sama seperti sahabat. Nah, sahabat itu benar-benar membebani beban sesama. Benar-benar membebani beban sesamanya. Itu sahabat. Dia tidak membebani sendiri. Tetapi dia tidak membebankan orang. Sahabatnya itu. Tetapi dia mau untuk menerima beban orang lain. Ya, nggak apa-apa itu sedikit terganggu ya. Nah, yang kedua, setia di dalam permasalahan. Nah, kadang kebaikan itu kita temukan di dalam permasalahan. Apakah permasalahan itu ada nggak sahabat kita? Datang nggak sahabat kita di dalam permasalahan? Nah, di situ kita tahu bahwa kebaikannya ketika kita punya permasalahan. Muncul di situ. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan, orang setia siapakah yang menemukannya? Jarang sekali kita menemukan. Hanya sahabat yang setia yang bisa kita temukan. Nah, bagaimana cara kita menemukannya? Ya ketika kita punya masalah, dia ada. Dia tidak mau membebani sendiri kepada temannya, tetapi dia mau merangkul temannya itu menyelesaikan sendiri. Menyelesaikan bersama, bukan sendiri, menyelesaikan bersama. Nah, supaya cepat. Nah, itu sahabat. Itu orang yang setia. Nah, di situ muncul kebaikan. Nah, tanpa kita sadari, kebaikan udah ada. Ketika dia ada, ketika kita punya masalah. Ketika dia datang di tengah-tengah kita, mau membantu kita, kebaikannya kelihatan. Nah, yang ketiga, tidak meninggalkan dalam keadaan apapun. Itulah saudara. Jelas kalau sahabat itu tidak mau meninggalkan dalam keadaan apapun. Dalam suka dan duka pasti dia ada. Dalam nangis pun pasti dia ada. Dalam kekurangan pun ada. Dalam kecukupan, dalam kekurangan ada dia. Nah, yang menjadi pertanyaannya sama kita malam hari ini, apakah di dalam diri kita ada seperti itu? Saya yakin dan percaya saudara pastilah ada. Karena saya nggak tahu juga kalian ya, hanya tahu melalui ini Zoom. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita dikatakan orang yang setia. Dia tidak mau meninggalkan keadaan apapun.
Seperti yang saya dengar-dengar, saudara, yang setia itu sampai mati pun dia ada. Nah, apakah kebaikannya betul-betul kelihatan sampai mati dia ada? Jelas, saudara. Jelas dia kebaikannya udah ada, kelihatan. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau memberikan nyawanya kalau bukan dia sahabat sejati? Nah, di situ kelihatan kebaikannya. Yang selanjutnya, tidak mau menyusahkan. Nah, saudara, itu jelas. Orang yang setia itu tidak mau menyusahkan. Mau menyelesaikan dengan sendirinya. Tidak mau menyusahkan temannya. Walaupun sesekali, tapi tidak semuanya orang yang setia itu menyusahkan. Karena dia berpikir kalau menyusahkan sama aja nggak terselesaikan dengan sendiri. Dengan kalau cepat selesai. Tapi kalau nggak cepat selesai, percuma. Dia tidak mau membebani temannya. Nah, pertanyaannya, kenapa berarti bukan sahabat? Bukan, saudara. Dia tidak mau, maksud saya, dia tidak mau supaya temannya itu terlibat. Nanti kalau nggak selesai gimana? Nah, itu. Dia mau menyelesaikan sendiri. Nah, yang selanjutnya, saudara, orang yang setia sulit ditemukan. Nah, seperti firman Tuhan tadi, orang yang setia itu tidak, orang yang setia siapakah yang dapat menemukannya? Nah, kenapa? Karena tidak semua orang baik terlihat kesetiaannya. Tidak seperti kalau saya baik, apakah dengan kebaikan saya sudah setia? Tidak. Karena kita masih manusia biasa, manusia yang kedagingan. Makanya saya bilang tadi, kita masih berpikir, apakah ada untungnya nggak kalau saya melakukan hal seperti ini? Tetapi kalau orang yang setia, sahabat yang sejati, tidak mau memikirkan hal seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu setia, saudara. Sampai dia mengorbankan dirinya di kayu salib, dia setia. Dia tidak mau kalau kita jatuh di dalam dosa. Nah, itu salah satu tuh Alkitab yang perlu kita teladani. Dan kepercayaan kita sampai sekarang kepada Tuhan Yesus betul-betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Sahabat, bahwa dia aja bilang, Yesus saja bilang, akulah sahabat. Di Yohanes ya, saudara, di kitab Yohanes. Nah, itu sahabat yang setia, sahabat itu adalah sahabat yang setia sampai mati, darah mencucurkan. Dia ada. Nah, kelihatan kebaikannya di situ. Makanya saya bilang, orang yang setia itu sulit ditemukan. Dan jelas firman Tuhan juga mengatakan, siapa yang menemukan orang yang setia kalau bukan dari perbuatannya sendiri, kalau bukan dari akhlak moralnya sendiri, saudara. Nah, orang setia itu, kenapa orang setia itu sulit kita temukan? Karena orang yang setia, yang tidak mau mencari penghargaan diri, salah satu itu. Ya, salah satu. Yang selanjutnya, orang setia, orang yang sulit kita temukan setia itu adalah orang yang menolak segala kesulitan, tidak berani berbuat. Ya, itu sulit. Nah, orang yang setia itu orang yang tidak mau menolak segalanya. Dalam hal apapun dia ada. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu kuncinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu. Kalau berani berbuat, berarti sudah berani kita bertanggung jawab. Nah, apakah di dalam hidup kita ada nggak rasa itu? Pasti ya, saudara. Ada ya. Nah, coba kita lihat, saudara. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Nah, di situ dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah berjemu-jemu untuk berbuat baik. Kenapa sih firman Tuhan itu mengatakan hal seperti itu? Karena dia menganjurkan kita supaya setiap saat, setiap waktu kita selalu berbuat baik. Rasa kesetiaan kita, ketaatan kita perlihatkan dengan perbuatan baik kita.
melalui akhlak kita, melalui sikap kita setiap hari. Nah, muncul kebaikan kita di situ. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu jangan bosan. Bahasa lain jangan bosan. Jangan ada kata, sudahlah, saya cukup di situ, saya berbuat baik. Percuma saya berbuat baik kalau nggak ada balasan. Nah, itu orang yang mengharapkan balasan. Tetapi orang yang tidak mengharapkan balasan, yang mau memberikan kebaikan, tidak akan menerima perbuatannya seperti itu. Kalau setiap hari kita berbuat baik melalui sikap kita, moral kita setiap saat, sudah pasti kebaikan kita muncul. Nah, saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini supaya walaupun hanya sederhana saja, mari kita sama-sama belajar supaya kita tahu bahwa di dunia ini orang yang setia sulit. Dan firman Tuhan juga mengatakan, siapa sih yang kita temukan orang yang setia kalau bukan dari hati? Kalau kita tidak menemukan dari hatinya, akhlaknya setiap hari, itu bukan orang setia. Itu hanya pura-pura setia dia. Nah, banyak terjemahan lain saudara di dalam Alkitab bahasa terjemahan baru sekarang itu mengatakan, saya baca tadi dari muka, dari perbuatannya dia melakukan setia, tetapi dari hati tidak ada keseriusannya, tidak mau tulus. Makanya tadi saya cari di kamus, apa sih itu artinya setia itu. Nah, makanya firman Tuhan mengajak kita malam hari ini supaya marilah kita berbuat baik, marilah kita setia, apalagi kepada Tuhan. Jangan hanya kita bersetia kepada manusia saja, tetapi kepada Tuhan. Apalagi kalau kita sudah punya pacar, doi gitu ya, doi. Jangan hanya kepada doimu saja, kepada istri kalau sudah menikah, kepada pacar kalau sudah punya pacar. Tetapi marilah, saya ngajak kita, boleh kita setia, itu yang dianjurkan. Kalau kita sudah setia kepada manusia, berarti kita sudah bisa setia kepada Tuhan. Tapi utamakanlah kesetiaanmu kepada Tuhan. Tunjukkanlah rasa kebaikanmu kepada Tuhan. Baru nanti kamu bisa mengajari sesama, mengajari pacar kamu, mengajari istri kalau udah beristri dalam hal kebaikan. Nah, bilang, saya orang setia, dalam hati saya sudah betul-betul setia. Nah, inilah buktinya kalau saya sudah setia, kebaikannya muncul. Makanya jawaban di dalam firman Tuhan ini yaitu seperti yang dibilang tadi, sulit untuk kita temukan ya orang setia. Tapi enggak sulit kita temukan kalau betul-betul orang itu setia. Tapi dari mana kita tahu? Dari seperti penjelasan saya tadi, sahabat itu salah satu orangnya. Nah, di dalam tokoh Alkitab banyak orang yang setia. Salah satunya tadi Abraham. Terus yang keduanya Tuhan Yesus. Itu yang terkenal. Sampai dia mencucurkan darah, dia tetap setia kepada kita. Nah, mengapa sih sulit kita berbuat kesetiaan? Yesus aja mengorbankan, kita nggak sampai mencucurkan darah loh. Yesus yang mencucurkan darah, kita nggak sampai mencucurkan darah di dalam melakukan hal kesetiaan, di dalam melakukan kebaikan. Hanya Yesus yang mencucurkan darah. Tetapi kenapa sulit untuk kita berbuat kesetiaan? Mengapa sih hal kebaikan itu sulit kita munculkan dalam kehidupan kita? Makanya firman Tuhan mengajak kita malam hari ini supaya kita percaya saudara bahwa kita orang-orang Nias. Saya bersyukur punya bisa gabung di grup ini, bisa mengajak kita sharing firman Tuhan, bisa tahu tema-tema gitu firman Tuhan. Nah, dan tema itu bisa memperbaharui hidup kita. Bisa kita mengintrospeksi diri. Nah, makanya saya ngajak kita malam hari ini, marilah kita tiru Tuhan Yesus yang selalu setia sampai mati. Setia sampai akhir hidup. Kita nggak sampai mencucurkan darah, hanya Tuhan Yesus yang mencucurkan darah. Tetapi apa salahnya kalau kita menumbuhkan rasa kesetiaan kita kepada Tuhan? Saya dan percaya teman-teman grup ini orang-orang yang setia. Orang-orang yang
melancarkan kebaikannya, baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada keluarga semua, kepada saudara-saudara, dan kepada orang yang tidak kenal pun, yang beda agama dengan pun kita berani berbuat kesetiaan. Jangan karena beda dengan agama dengan kita tidak setia kepada. Jangan. Tapi yang beda agama dengan kita, beda kepercayaan, mari kita munculkan kesetiaan kita. Yesus mengajarkan kita supaya kita jangan memihak-mihak, jangan memilih-milih. Tunjukkanlah rasa kasih sayang. Nah, orang Kristen itu diajarkan untuk kasih. Nah, itu ciri-ciri orang Kristen. Orang berkata, apa sih orang Kristen itu? Orang Kristen adalah orang yang menumbuhkan kasihnya. Itu orang Kristen. Dan saya ngajak kita malam hari ini supaya di dalam kesetiaan kita juga menumbuhkan rasa kasih kita. Mari kita saling mengasihi. Nah, di dalam kasih kita itu nanti muncul kebaikan kita, akan tumbuh sebuah kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ayat terakhir sebagai ayat tadi, saudara, supaya kita nggak usah supaya kita memahami firman Tuhan ini dan bisa mengerti dan mari kita melakukan dalam kehidupan kita. Jangan gagalkan kesetiaanmu kepada Tuhan, kepada sesama, apalagi kepada Tuhan, juga kepada orang tuamu ya. Itu aja, orang tua kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Dan kalau memang sudah lebih dari waktu yang sudah ditargetkan, mohon maaf ya. Karena yang menyampaikan firman Tuhan itu ya ada gitulah. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati dan semoga kita mengerti dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian, Saudari Lista. Baik, sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini.